Ya terima kasih sebelumnya kepada ibu bapak sekalian, akang teteh sekalian yang sudah hadir di acara malam ini ya. Sesuai yang sudah diagendakan, sekarang akan membahas tentang mengikuti pergerakan semesta. Mungkin ada yang tahu ataupun yang belum ya, kan banyak kita membahas tentang pergerakan semesta, kan gitu mengikuti gerakan semesta, kan biarkan semesta yang menggerakkan dan sebagainya lah begitu. Nah kan itu semua itu perlu kita bongkar, perlu kita kuliti lah sampai kita memahami secara betul apa sih maksudnya gitu. Tidak semua tahu juga, mungkin ada yang memahami bahwa di jagat raya ini kan ada benda mati kan gitu. Padahal sebetulnya tidak ada benda mati dan tidak ada benda yang tidak bergerak, semuanya bergerak dan semuanya hidup. Nah itu harus dipahami karena hidup artinya ya saling mempengaruhi dan saling ini satu sama lain saling berkaitan lah begitu. Biar tidak terlalu panjang ya pembukaannya karena di sini Kang Rocky sudah hadir. Ya mungkin kita langsung aja lempar ya ke Kang Rocky agar lebih efektif waktunya. Begitu. Mangga Kang Rocky, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kalau gitu sambil nunggu lah ya. Ya, Sambil nunggu, coba kita latihan dulu ya. Seperti biasa, kita latihan dari basic pisahan apa yang kita pelajari untuk nanti sebagai dasar kita praktek atau bisa action di kehidupan ini menjalankan blueprint tubuh kita sesuai dengan pergerakan semesta. Ya, gitulah. Oke, semuanya kalau boleh dan harus mau kalau boleh silakan ambil posisi yang nyaman. Terserah mau sambil duduk, tiduran atau sambil apapun, tapi ambil posisi yang paling nyaman, paling aman dari mungkin ada yang bisa ngedistract lah, bisa mengganggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita latihan dulu sebentar ya. Silahkan ambil dulu, cari dulu posisi yang paling nyaman, paling aman dari sesuatu yang bisa ngedistract gitu. Ulah dulu kacalik di tengah jalan. Jangan sampai duduk di tengah jalan. Nah, setelah kita semua dapat posisi enak, posisi yang nyaman, coba mulai pikiran dan perasaan itu dipakai untuk memperhatikan diri sendiri. Oke, sekarang pikiran dan perasaan coba diarahkan kepada diri sendiri. Pikiran dan perasaan diarahkan kepada diri sendiri. Perhatikan diri sendiri terutama tubuhnya. Dari mulai kepala. Mari kita perhatikan kepala kita. Pikiran dan perasaan menuju kepada kepala kita atau berada di kepala kita. Pikiran dan perasaan berada di kepala kita. Coba usahakan. Pada saat kita sudah mengetahui dengan pasti kepala kita, itulah kondisi di mana kita berkesadaran tentang kepala. Gitu. Oke, lanjut. Rasakan. Coba sekarang pikiran dan perasaan kita selain ke kepala, kita coba tambah yang kita perhatikan, yaitu mata. Sambil memperhatikan kepala, kita perhatikan mata kita. Segede apa mata kita? Berbentuk kotak, persegi, atau bulat, atau apa? Perhatikan bagian-bagian dalam mata kita. Perhatikan benar-benar. Perhatikan benar-benar kepala dan mata kita.
sarafnya kemana, nyambungnya ke otak bagian mana, atau sebelum saraf malah ya secara fisik mata itu bentuknya kayak apa, terdiri dari berapa bagian. Belum masuk ke cara kerja atau kinerja ya, kita masih coba perhatikan fisiknya. Terus coba perhatikan pikiran dan perasaan tertuju kepada kepala dan mata. Mata kita rasakan, betul-betul rasakan. Ada berapa lapis tuh di dalam mata tuh? Perhatikan benar-benar. Perhatikan benar-benar. Pikiran dan perasaan tertuju kepada. Silahkan saksikan mata Anda sendiri. Saksikan mata Anda itu seperti apa. Dengan perasaan. Menyaksikannya. Coba terus, usaha aja dulu terus. Jangan mencari-cari yang mana ya, jangan. Tinggal dirasakan saja si mata itu. Rasakan lebih detil, lebih pasti. Silahkan disaksikan mata Anda. Sesuatu yang selama ini berpuluh-puluh tahun kita sudah pakai, nah sekarang mulai kita coba saksikan, coba kita rasakan. Oke, terus jangan berhenti. Jangan berhenti, terus. Oke, kita coba 5 menit saja. Coba dapatkan data sebanyak mungkin perihal mata kita. Sebanyak mungkin. Dengan cara apa? Rasakan dan perhatikan. Rasakan dan perhatikan. Kita memang tidak terbiasa belajar memperhatikan. Kita terlalu biasa belajar menghafal. Sekarang kita coba perhatikan. Oke, perhatikan mata Anda sedetil mungkin. Nikmati dan saksikan. Saksikan sendiri matanya seperti apa. Tapi nggak kelihatan. Ya memang bentuknya data di otak itu. Perhatikan dengan perasaan. Oke. Sip. Oke, sekarang saya akan coba mulai membahas tentang, oh ya, yang namanya kesadaran itu seperti itu ya. Kita itu mencoba menyadari, mengetahui dengan pasti apa-apa yang ada. Nanti setiap kali diskusi kita akan awali dengan melatih diri untuk terus tersadar, untuk sadar dengan diri kita. Nah, itu adalah awal untuk segala hal ke depannya. Awal dari kita menyaksikan hal-hal lain di luar tubuh. Awal dari kita mengenal apa yang namanya semesta. Apa yang namanya alam. Alam itu yang mana? Semesta itu yang mana? Banyak sekali. Kalau yang dekat saja diri tidak kita bisa kenali, kayaknya kita terlalu berhayal deh ngebahas yang jauh-jauh. Gitu. Kita harus step by step. Kalau enggak, takutnya, saya mohon maaf ya kepada yang mungkin sudah merasa menemukan apa di luar sana. Saya tidak berani membantah itu karena itu hak individu. Tapi takutnya kalau diri sendiri yang dekat aja belum diketahui, kita sudah melangkah terlalu jauh, ya mungkin itu takutnya halu gitu. Saya mah hanya takutnya saja. Oke, selanjutnya saya di sini akan mencoba menyodorkan pemikiran. Saya tidak bermaksud menghakimi pendapat siapapun. Saya juga tidak bermaksud menggurui siapapun.
Saya hanya mencoba menyodorkan hasil telaah saya saja tentang apa itu hidup yang sesuai dengan pergerakan semesta. Pertama, kita harus paham apa itu semesta. Tapi semesta di sini akan saya batasi cakupannya, yaitu galaksi. Galaksi kita. Kenapa harus dibatasi? Karena di luar galaksi kita berlaku hukum yang berbeda. Hukum maksudnya bagaimana? Bukan hukum undang-undang ya, tapi berlaku kejadian, kenyataan, peristiwa, terus kemudian hukum-hukum dasar yang berbeda tentang pergerakan si semestanya. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena perbedaan asal muasal terbentuknya. Tahu dari mana Kang Rocky? Ya dari kesaksian. Tapi mungkin bagi ada yang menyaksikan berbeda, ya nggak apa-apa. Ini mah saya ulangi lagi, hanya saya menyampaikan apa yang saya saksikan. Untuk itu, karena semesta itu unlimited sebenarnya, maka kita batasi sesuatu yang masih terikat di galaksi kita, yang kita sebut Bima Sakti. Sebenarnya apa yang terjadi di planet kita, kemudian di luar atmosfer planet kita itu sebenarnya sudah sedikit berbeda. Kemudian di planet lain berbeda. Nanti di ruang antaranya berbeda. Tapi walaupun berbeda, selama itu masih di galaksi, kurang lebih aturan pokoknya, aturan dasarnya masih sama. Karena terbentuk dari satu proses. Tapi kalau udah di luar galaksi sudah sangat berbeda aturannya. Oke, itu cakupannya. Yang kedua, yang harus kita pahami adalah semesta itu apa sih? Gitu. Namanya semesta itu satu kesatuan. Cuman kita akan mencoba memisahkan antara alam dan manusianya. Antara alam dan manusianya. Walaupun sebenarnya tidak ada perbedaan antara alam dan manusianya. Karena kalau kita mengacu kepada sumber dari penyusunnya, yaitu satu, energi. Dari atom. Mau manusia, mau alamnya sama unsur penyusunnya mah itu. Itulah ya. Nah, karena unsur penyusunnya itu, maka sebenarnya kita dan alam ini punya cara hidup yang sama. Sebenarnya. Karena penyusunnya sama, terus kemudian hukum-hukum yang mengikat unsur-unsurnya pun sebenarnya sama. Gitu. Jadi, biar kita selaras lagi dengan pergerakan alam kita, maka kita harus memahami kembali sifat dan unsur penyusun itu, agar kita mengetahui bagaimana pergerakannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, memang yang disebut pergerakan itu apa? Apakah bergerakan dalam arti perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain? Mungkin Kang Diki atau ya Kang Diki lah ya. Saya jujur tidak terlalu berani menyebut beliau dengan sebutan Mbab karena itu beliau sangat, ya saya merasa belum begitu dekat dengan beliau lah, tidak berani gitu. Jadi saya sebut Kang Diki saja. Kang Diki pernah mengajarkan kita kepekaan atau mungkin yang dipelajari di kelompok teman-teman lain ada yang namanya blending lah mungkin. Apakah yang disebut pergerakan itu seperti merasakan energi alam seperti itu? Atau kalau yang disebut seperti itu, mamanya selama 24 jam kita harus muter-muter, karena pergerakan molekular energi alam itu berputar, berlawanan jarum jam, masa kita harus muter-muter? Tentu bukan itu maknanya. Bergerak sesuai dengan pergerakan alam, itu artinya kita bersikap, berperilaku, berpikir, sesuai dengan rumus dasar dari terbentuknya alam semesta itu. Ingat ya, alam semesta, alam satu kesatuan. Nah, pertama sekali kita harus memahami pergerakan molekularnya. Kenapa kok pergerakan molekular? Ya, karena alam ini tersusun dari atom-atom. Dari molekul-molekul nanti akhirnya. Nah, saya menemukan atau saya menyaksikan pergerakan molekular di
di semesta kita yang saya batasi adalah tadi galaksi kita, itu saya menyimpulkan dengan sebuah kalimat berpisah tapi tidak terpisah. Maksudnya bagaimana? Misal saya kasih contoh. Air. Air tersusun dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Di mana unsur hidrogen dan unsur oksigen tidak melebur. Si hidrogen tidak berubah menjadi oksigen, oksigen juga tidak berubah menjadi hidrogen. Tapi mereka berikatan, terkoneksi, dan bekerja sama, sehingga lahirlah atau terbentuklah yang kita namai sebagai air. Sampai kapanpun hidrogen tidak akan menjadi oksigen, oksigen tidak akan menjadi hidrogen. Tapi pada saat mereka berikatan dengan jumlah H2O, mereka akan membentuk atau dinamakan sebagai air. Artinya apa? Mereka bekerja sama. Si hidrogen dan oksigen ini bekerja sama, tapi mereka tidak melebur, tidak menjadi satu. Mereka berpisah. Oksigen dan hidrogen berpisah, tetap berpisah, tapi mereka tidak terpisah karena mereka dalam satu ikatan molekuler. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Yang bisa kita pelajari ternyata semesta ini hidup sendiri-sendiri secara unsur. Hidrogennya hidrogen punya fungsinya. Oksigen punya fungsinya. Tapi kemudian mereka bekerja sama untuk membentuk senyawa baru. Membentuk benda baru mungkin yang namanya benda dan yang lainnya. Untuk itu ada konteks kemelekatan di sini yang tidak pas yang selama ini kita pahami. Apa maksudnya? Di dalam konteks manusia kita memahami milik. Ini milik saya, ini punyaku, itu punyamu. Ini anak saya, itu anaknya dia. Kalau kita melihat dari unsur molekuler, tidak ada itu punya. Yang ada hanya kerjasama. Tidak ada kemelekatan. Yang ada hanya kerjasama. Kalau meminjam bahasa orang tua kita, ya semua hanya titipan. Tidak ada yang menjadi milik. Tidak ada. Semua hanya berikatan. Semua hanya konteksnya kerjasama. Jadi, kalau kita di dalam hati kita, di dalam perilaku kita, masih merasa memiliki sesuatu, masih punya kemelekatan yang begitu kuat terhadap sesuatu, entah itu terhadap umur dan segala macamnya, artinya kita belum bergerak sesuai dengan pergerakan semesta. Karena semesta itu tidak mengenal kemelekatan, semua hanya mengenal kerjasama. Pada saat air dipanasin, maka akan berubah lagi itu ikatan unsurnya. Menjadi apa gitu, nggak kekeh menjadi air. Ada, aku mah melekat, kata hidrogen dan O2 teh. 2O teh. Nggak mau dipanasin juga kekeh jadi air, nggak mau jadi uap. Nggak ada seperti itu. Nah, pertama yang kita bahas itu. Jadi kalau kita mau selaras dengan kesemestaan, salah satu yang harus kita koreksi di diri kita adalah tentang kemelekatan. Kalau kita masih merasa memiliki, merasa mempunyai, merasa melekat dengan sesuatu, berarti kita belum selaras dengan kesemestaan. Maka akan lahirlah kesengsaraan. Cie. Yang kedua, netral. Yang dimaksud netral itu gimana sih? Netral itu non-blok atau bagaimana? Netral di dalam semesta artinya berkumpul segala unsur. Maka dia bisa menjadi apa saja, tergantung dari rangsangnya. Di semesta lengkap, apa saja ada. Tapi tidak cenderung kepada satu kutub, mau negatif, mau positif. Makanya ada proton, ada neutron, ada elektron. Semuanya ada lengkap. Jadi netral di situ bermakna tidak condong kemanapun karena lengkap. Jadi di dalam diri manusia harus ada amarahnya, harus ada cintanya, harus ada bencinya, harus ada apanya, tapi semua berada di jumlah yang sama, sehingga netral. Kalau jumlahnya tidak sama, maka akan cenderung kepada salah satu. Entah cintanya, entah kasihnya, entah bencinya, gitu. Itu namanya tidak netral. Karena hina, buruk, indah itu kan hanya penilaian manusia. Di kesejatian tidak ada itu semua. Gitu. Jadi netral. Untuk bahasa netral,
ini perlu bahasan sendiri yang lebih panjang nanti, tapi itu nantilah. Yang ketiga, di semesta itu, di alam itu berlaku hukum keseimbangan. Keseimbangan di situ berkait erat dengan sebab akibat. Jadi di sini kita itu harus paham kalau kita ingin sesuatu, kita harus menyebabkannya. Tuhan tidak main tangan. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Bukan cara kerja Tuhan tuh nggak dengar orang berdoa terus dikasih, nggak kayak gitu. Tuhan sudah menyerahkan kepada unsur sebab akibat, kepada hukum sebab akibat, maaf. Yang di dalamnya terjadi unsur keseimbangan, adil. Kalau penyebabnya A, ya dia hasilnya akan A. Tentu dengan sistemik. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi kalau kita masih berpikir, bertindak, tidak mempertimbangkan hukum sebab akibat, tidak memahami hukum sebab akibat, atau meyakini hal lain, kita belum bergerak sebagaimana semesta ini bergerak. Semesta tidak ada yang namanya sedih, semesta tidak ada yang namanya tidak suka, semesta tidak ada yang namanya suka, semesta tidak ada yang namanya senang, tidak ada yang namanya apa-apa. Semesta itu netral. Makanya alam, gunung meletus, banjir apakah semestanya marah? Tidak, ngapain semesta marah? Apa semesta sedih? Tidak ada semesta sedih. Itu mah manusianya, weh. Apakah gunung meletus itu artinya bencana? Tidak, itu keseimbangan. Gitu kan? Banjir atau yang kita namai bencana, ada Tuhan murka, Tuhan ini, Tuhan itu. Tidak, itu keseimbangan. Saya harus katakan tidak. Tidak ada Tuhan murka, karena Tuhan netral. Jadi, apa yang terjadi di alam ini? Ya semuanya hukum keseimbangan, sebab akibat. Apakah dengan itu, alam itu ada kecewanya, ada sedihnya, ada marahnya? Tidak. Dia netral. Saya sering nyontohin air, kalau dipanasi dengan suhu tertentu, maka dia akan menguap. Tidak ada air itu protes, tidak ada air itu melawan. Tidak ada. Nah, berarti kita juga sama. Kita harusnya hidup berdasarkan hukum keseimbangan itu. Kalau kita ingin akibatnya kan sesuai, pas seperti unsur-unsur yang dibutuhkan untuk terjadi A. Kalau gitu, kita harus memahami segala sebab. Kalau kita ingin akibat yang kita mau. Nah, kalau kita belum seperti itu, masih ngomong, ya cukup diniatkan weh. Atau, ya kita berharap saja. Berarti kita belum bergerak sebagaimana alam ini bergerak. Oke, lanjut. Setelah keseimbangan, hasil dari sebab akibat, alam itu juga bergerak berdasarkan sistemik. Jadi semua tersistem. Tidak ada yang tidak tersistem. Dan harus mau namanya sistem, berarti kan ada sebuah irama ya, ada sebuah saling keterikatan. Ada kerjasama yang sangat rumit di alam semesta ini. Dari unsur paling mikro sampai unsur paling makro. Dari unsur paling fisik ke unsur paling non-fisik. Semuanya bekerja sama, terikat, terhubungkan oleh hukum sebab akibat tadi. Maka manusia pun kalau tidak mau mengikuti sistemnya ya kumaha, misalkan gini ya. Maaf dengan segala hormat kalau seandainya ada doktrin-doktrin yang tersentuh oleh penjelasan saya ini. Karena ini hasil saya menyaksikan. Misal contoh begini. Sok atuh kamu ngasih uang ke orang, nanti Tuhan akan balas kamu sekian puluh kali lipat misalkan. Gitu ya. Nah, menurut saya ini rada kurang nyambung dengan hukum keseimbangan yang ada di semesta. Hukum sebab akibat yang ada di semesta. Padahal, ya kalau kita lihat literatur dari salah satu agama mengatakan bahwa kamu akan mendapatkan apa yang kamu upayakan. Gitu. Tidak sekali-kali kamu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang kamu upayakan. Artinya ada hukum sebab akibat di situ. Nah, kalau kita berpikir, kita bertindak tidak berdasarkan hukum itu, berarti kita belum selaras dengan kesemestaan. Biar berdasarkan hukum itu bagaimana? Kita harus mempelajari semua unsur yang akan menjadi sebab
yang mencukupi terbentuknya akibat yang kita mau. Selanjutnya, karena alam namanya semesta, semuanya sudah manunggal, semua sudah built-in, terhubung oleh hukum sebab akibat dan oleh hukum frekuensi serta vibrasi. Semua terkoneksi. Nah, tinggal bagaimana kita menyadari itu semua. Nah, kalau kita ingin katanya bergerak selaras dengan kesemestaan, mestinya kita bisa menangkap dan menyadari vibrasi serta frekuensi-frekuensi itu. Sehingga kita bisa saling mempengaruhi dengan pas. Gitu. Kita juga harus paham bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, itu semua akan tervibrasi keluar melalui frekuensi otak kita. Dan itu akan mempengaruhi apapun yang tersentuhnya. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai mengkondisikan diri, kita akan bisa mempengaruhi segala hal yang ada di luar kita dengan vibrasi kita. Nah, jadi sadari itu juga. Ya. Yang selanjutnya, ini yang paling penting adalah, di dalam semesta tidak ada hal yang tidak mempunyai fungsi. Semua mempunyai fungsi dan harus berfungsi. Dari hal sekecil apapun menjadi hal dari hal yang kecil sampai besar. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menyadari fungsi kita sebagai orang yang digubragen tenaonnya, yang dilahirkan di planet ini? Nah, untuk menyadari fungsinya kita bagaimana? Pertama yang harus kita sadari adalah perangkatnya, karena tubuh ini adalah perangkat kita untuk action di planet ini. Maka yang harus pertama kita sadari adalah perangkatnya, karena di perangkat itu kita akan melihat yang namanya potensi. Nah, di perangkat kita ada potensi apa? Saya sering menganalogikan ke anak-anak murid saya itu, kalau kita dititipi cangkul, dititipi sabit, arit ya, mungkin saja kita bertugas sebagai petani. Fungsi kita sebagai petani. Tugas hidup kita sebagai petani. Tapi kalau kita dititipin jala, jaring, perahu, mungkin aja kita nelayan. Nah, dari perangkat yang dititipkan kepada kita sebagai potensi, kita bisa menduga atau bahkan memastikan bahwa kita lahir ke planet ini tuh bertugas sebagai apa? Fungsi kita apa di dalam konteks kehidupan yang ada. Nah, kalau kita sudah menemukan itu, menyaksikan itu, kita menyebutnya sebagai blueprint tubuh kita sendiri. Kita berfungsi sebagai apa di planet ini? Mengabdinya dengan cara apa? Kalau disebut ibadah mah gitu ya, walaupun Tuhan tidak perlu diibadati, ibadahnya dengan cara apa? Ya dengan cara mempraktekkan blueprint yang sudah ada di tubuhnya itu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui blueprintnya? Sadari tubuhnya. Karena semua ada di tubuhnya. Nah, kalau kita ingin ngomong bahwa kita hidup sesuai pergerakan semesta, ya kita harus menyadari puzzle diri kita di semesta ini berfungsinya sebagai apa. Karena tidak ada satu unsur pun di semesta ini kecuali dia ada fungsinya. Kita juga berarti harus berfungsi, apalagi kita bukan hanya unsur, kita ini sudah makhluk ya, sudah unsur kompleks gitu. Pasti kita ada fungsinya. Jadi mulai sekarang berpikirlah, berusahalah untuk sampai bisa memahami blueprint kita. Nanti kita tahu kita lahir ke dunia ini tuh apa fungsinya. Dengan cara apa kita akan mengabdi sebagai kepada Tuhan. Gitu. Nah, mungkin ini sudah setengah jam ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya paparkan. Itu aja dulu yang bisa paparkan. Nanti kita silakan dibuka diskusinya. Prinsipnya adalah yang dinamai bergerak sesuai dengan pergerakan semesta, bukanlah kita bergerak merasakan pergerakan energi semesta. Itu hanya satu cara untuk bisa memahami kesemestaan. Bukan itu goalnya, tapi itu hanya salah satu cara untuk bisa menyadari keberadaan semesta dan memahaminya. Tapi bergerak sesuai kesemestaan artinya kita hidup, berpikir, berperilaku sesuai dengan unsur-unsur dan hukum-hukum dasar dari kesemestaan. Saya sekali lagi batasi, semesta yang saya maksud di sini adalah dibatasi galaksi kita. Karena di luar galaksi kita, perilakunya berbeda.
perilaku unsur, perilaku hukum dasarnya berbeda. Begitu. Mungkin begitu saja, silahkan. Kang Pepi. Ya, mangga kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu disampaikan, silahkan. Mumpung masih ada waktu, setengah jam kurang. Silahkan dibuka sekarang untuk forum bertanya dan menyampaikan. Masih pada bingung? Bingung atau mules? Saya mau nanya Kang. Ya, mangga. Untuk mencapai kenetralan itu apa yang mesti diperbaiki? Gitu aja Kang. Oke. Pertama, basic banget kesadarannya. Karena bagaimana tahu kita netral apa tidak kalau kita tidak sadar? Kan gitu ya. Karena yang namanya netral adalah pada saat akang, di diri akang terkumpul rasa suka dan rasa tidak suka dalam jumlah yang sama. Nah, bagaimana tahunya sudah terkumpul itu semua kalau kita nggak sadar? Gitu. Netral itu bukan berarti apatis, bukan tidak berpihak. Netral itu lengkap. Nah, rada sulit memang tuh dipahaminya. Begitulah. Jadi, saran saya, kita latih kesadarannya terus, sadari tubuhnya terus. Karena yang netral kan nanti tubuhnya. Pikiran juga kan di dalam tubuh, jiwa juga di dalam tubuh, kan gitu kan. Jadi yang harus kita pelajari kenetral apa, bukan yang harus kita pahami ya tubuhnya dulu. Nanti kita tahu yang namanya pikiran tuh kayak apa. Bagaimana proses lahirnya pikiran? Bagaimana proses lahirnya suka? Bagaimana proses lahirnya tidak suka? Bagaimana kemudian proses lahirnya yang namanya netral? Nah, itu nanti pada saat kita sudah betul-betul bisa menyaksikan itu semua di dalam tubuh kita. Begitu. Jadi, bagaimana biar sampai titik itu? Ya berlatih terus menyadari tubuh kita. Diawali dari sesuatu yang paling mudah, yang namanya jasad fisik. Gitu. Makanya dulu Kang Diki mengajarkan kita untuk memperhatikan jantung dulu ya. Kenapa nggak liver dulu? Karena jantung, organ yang bergerak dengan keras. Dia paling mudah diperhatikan. Tapi pun kita tidak pernah memperhatikan dengan serius, akhirnya tidak pernah menyaksikan apa yang ada di jantung. Gitu, Kang. I'm sorry. Kurang lebih. Jadi bisa nggak diartiin ngaji diri gitu, Bang? Iya, emang ngaji diri itu mah. Ya memang ngaji diri, Kang. I'm sorry. Mengkaji diri sendiri gitu ya? Iya, ngapain ngaji diri orang lain lah, ntar dimarahin lagi. Iya, kaji diri dulu. Karena kan semua terjadi di dalam diri. Gitu. Iya, soalnya saya pernah belajar ya mengkaji diri, cuman kan ya beda lah. Kalau ini kan energi. Sama sih, mencapainya larinya ke situ juga gitu. Sampai ketemu kita di dirinya gitu. Gitu Kang. Iya, prinsipnya yaitu yang dikaji diri kita. Karena semua terjadi di proses itu kan semua terjadi di diri kita. Proses kenetralan, proses marah, proses tidak suka, semua proses itu kan ada di diri kita. Jadi ya harus kita sadari ya diri kita. Kalau kita ingin mencapai sesuatu ya kita sadari ya prosesnya ada di diri ya sadari dirinya. Gitu. Oke Kang, makasih Kang. Oke, yuk. Jangan bosan ya ngelatih kesadarannya. Yuk yang lain. Ya, silahkan bagi yang lain. Assalamualaikum Kang, Budiono Kang. Waalaikumsalam, mangga. Terima kasih Kang kesempatannya Kang. Ya, saya tertarik dengan awal-awal latihan tadi Kang, ketika memperhatikan mata sendiri ya. Saya jadi teringat mundur ke belakang sekitar mungkin 12 tahun yang lalu. Saya pernah membaca sebuah buku di Gramedia, mungkin membaca sekilas tapi dapat intinya juga lah. Tapi nggak dibeli ya bukunya ya? Enggak Kang, itu Kang. Baca doang. Ya dibaca doang dulu, kan punya kebiasaan rajin ke Gramedia sambil baca buku yang agak-agak menarik gitu.
Oh, Jadi ada, nebeng-nebeng baca gitu ya. iya betul Kang. Jadi kebetulan ada kemiripan tema dengan yang barusan kita lakukan tadi di awal tuh Kang. Iya, gimana Jadi gimana. eh, kekuatan pikiran kita itu digunakan untuk masuk ke seluruh organ-organ tubuh. Jadi di buku yang saya baca itu ada pengalaman seseorang diceritakan mengalami sakit ginjal yang agak sedikit akut. Jadi dalam kondisi sakit itu dia coba, pikiran dia tuh mencoba masuk ke dalam ginjalnya sendiri tuh, mencoba melihat kondisi ginjalnya, kemudian dia memiliki semacam penglihatan lah, dia bisa melihat kondisi ginjalnya secara detail, di sini rusaknya, di sini rusaknya, di sini rusaknya, dia mencoba memperbaikinya gitu Kang. Ya, Dan efeknya besok paginya kencingnya itu mengalami perubahan-perubahan tuh Kang. Sampai ya, ya. akhirnya dia sering melakukan itu dan terjadi kesembuhan. Iya, Nah, iya, iya. ya. Nah, apakah latihan kesadaran pikiran kita untuk melihat diri sendiri itu bisa sampai ke tingkat itu Kang? Sangat bisa, dan itu buktinya bisa kan? Iya, Jadi iya. sangat bisa. Sangat bisa, karena semua kan terkontrol oleh otak kita, oleh pikiran kita. Prinsipnya sadari semuanya. Nanti kita tahu apa yang terjadi dan tahu bagaimana harus bagaimana. Gitu. Dan harus sabar ya. Apakah itu juga bagian dari tugas kemanusiaan kita terhadap diri sendiri tuh Kang ya? Ya iya Tidak dong. Kan tidak kan merusak kita diri punya sendiri tugas ya. merawat. Iya Kita punya betul Kang. tugas merawat. Nah, merawat tubuh ya apa yang mau dirawat kalau kita tidak tahu. Akhirnya kan kita gampang aja kan, punten ya. Kita kalau ada nggak enak langsung minum obat tanpa tahu apa sebenarnya yang terjadi di tubuh. Ya kan? Kita nggak Ya. enak, langsung aja nanya ke orang lain, ke dokter. Tahu dokter teh nggak tahu apa-apa tentang tubuh kita. Makanya dokter nanya balik, kenapa Pak? Apa yang dirasakan Pak? Kan gitu. Akhirnya dokter menduga-duga dengan yang namanya diagnosa. Diagnosa itu artinya dugaan kan? Betul nggak? Betul Kang. Diagnosa itu kepastian atau dugaan? Dugaan Kang. Dugaan. Artinya kita dikasih obat berdasarkan perdugaan, praduga. Ya wajar aja ya, maaf ya, bukan saya gimana-gimana, tapi ya gitulah. Harusnya yang paling mengerti tubuh kita kan kita sendiri harusnya. Nah, kebiasaan itu mari kita kurangi. Coba kalau ada yang nggak enak atau lagi enak pun coba diperhatikan, biar kita tahu. Nanti kita bisa tahu tubuh kita kurang apa, kalau sakit harus diapa, itu tubuh kita punya datanya lengkap sebenarnya. Cuman kan karena kita males dan memang kita disetting untuk tidak biasa berpikir, gitu ya, biar bisa dikendalikan oleh orang lain, maka kita ya, alah gampang aja demam dikit bawa dokter. Padahal dokter semuanya melakukan diagnosa, artinya dugaan. Dan kita diobati dengan modal menduga-duga, yaitu mah pilihan silahkan. Ya, gimana lanjut? Ada metode melatihnya yang agak mudah dipahami gitu Kang, melakukan hal semacam itu. Yaitu yang paling mudah dirasakan aja kan. Dirasakan terus, kalau kita terhubung terus dengan mata kita, misalkan otomatis otak kita kan punya data. Kalau orang yang tadi yang cerita di dalam buku Akang kan dia sampai seperti ada visual. Iya Ya nanti betul. juga sama, kita juga seperti itu. Karena otak kan memunculkan data-data yang sedikit komplit itu menimbulkan gambaran. Gambaran itu kayak gitu. Jadi visualnya nggak kayak nonton TV juga, nggak. Tapi gambaran-gambaran dari data-data yang ada. Yang dilatihnya persis seperti tadi yang kita sudah latih. Nah nanti terus semua kalau sudah kerasa kepala, mata, telinga dan seterusnya, terus saja seluruh organ diperhatikan gitu. Nah kalau bisa nanti kalau sudah jago, kita tuh selalu terhubung dan memperhatikan tubuh kita dan organ-organ kita. Kecuali lagi tidur lah kalau yang pengalaman saya mah. Kalau lagi tidur memang saya tidak memperhatikan organ saya. Tapi selain itu sambil ngobrol, sambil apapun, saya tetap memperhatikan, sadar dan terkoneksi dengan tubuh saya sendiri dan organnya. Jadi kalau ada perubahan sedikit pun saya tahu di tubuh saya ada apa, misalkan oh tekanan darah saya turun atau oh, naik atau apa, saya tahu. Karena saya terlalu tersadar dan terkoneksi gitu. Tapi latihannya ya seperti tadi, pelan-pelan. Begitu, Hatur nuhun, Kang. Kang.
Iya, hatur nuhun, Kang. Sami-sami, Mantap, mantap. sami-sami Kang Budi. Yuk yang lain tentang bergerak sesuai dengan pergerakan semesta. Ayo silahkan. Mumpung ada waktu 15 menit lagi, silahkan dimanfaatkan. Semesta itu bisa memperbaiki Kang. dirinya, bisa. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Siapa nih? Doni, Kang Oh, Samparasa. ya gimana? Mau tanya, Kang. Ini pengalaman kemarin ini. Hmm, Ah, ini kuping itu waktu saya habis latihan, pas saya nengok ke kanan, kuping kiri yang berbunyi kayak dengingan, nying, noleh ya, ke kiri, kuping kanan saya yang bunyi, Kang. iya. Nying, itu. Kalau nunduk Itu apa, bunyi Kang? dua-duanya Itu kayaknya tuh. setiap noleh. Nah, Oke. kalau nggak nunduk, kalau misalnya ngadap ke depan, kepala saya yang bunyi nging, kayak di Oh otak gitu ya. gitu loh, Bang. Iya, iya, iya. Nging. Iya, iya. Ah, Terus? itu kenapa ya, Kang? Nah, Ya itu aja. ini. Iya, silahkan dirasakan Ah, sendiri dan diketahui sendiri. Itu kenapa? Mumpung ada yang kerasa. Ya, tapi itu semua berkait kelistrikan sih. Itu kelistrikan. Tapi kelistrikan yang bagaimana? Ya silahkan diperhatikan. Caranya gimana? Pada saat ngedenging, perhatikan baik-baik itu. Sumbernya dari mana, datangnya dari mana, proses dengingan itu bagaimana, gitu. Jadi kalau masalah telinga kan hanya masalah kelistrikan di telinga tuh yang menimbulkan perubahan ini apa namanya, tekanan dan kelembaban di ruang resonansi. Nah, nanti ruang resonansi itu yang mana? Ya silahkan perhatikan sendiri telinganya. Kalau di otak, sebenarnya sih nggak ada sih dengingan di otak mah ya. Sebenarnya nggak ada. Cuman kok kerasanya seperti di otak gitu kan. Nah, silahkan diteliti sendiri itu apa. Nah, nanti berarti minggu depan Kang Dodi, saya tanya, Kang Dodi itu apa gitu nanti. Ya, Kang Dodi. Kang, iya, Pak. Paham, Kang. Kang Doni kok Kang Dodi. Kang Doni. So Kang Yang Doni kata, diperhatikan saja ya, biar ya, jadi latihan. ya, Kang. Nah, siap. Ya. Sok yang lain mungkin ada pendapat tentang bergerak sesuai dengan pergerakan semesta. Kalau ada yang berpikir bergerak sesuai pergerakan semesta itu seperti orang melatih kepekaan, ya silahkan. Tapi ya berarti seumur-umur kudu muter-muternya itu mah silahkan. Saya deh Kang Rocky, Puji Siregar. Silakan Ibu Siregar. Ngelanjutin ke inian yang dijelaskan Kang Doni tadi. Saya juga sering merasakan seperti itu berdenging. Saya masih meraba nih ya. Meraba itu, siapa itu? Awas. Meraba dari dalam diri saya. Oh, kirain meraba siapa. Denging telinga itu saat meditasi berdenging telinga itu kan, terus nanti saya perhatikan sampai habis. Terus dari mana ini gitu kan? Itu dari tengah seperti dari sejajar dengan tulang ekor ya ke depan gitu kan. Kemungkinan besar itu denting DNA ya Kang ya. Mungkin saja. Saya kasih tahu pembedanya saja. Bedanya dengingan yang suara DNA, gesekan molekular di DNA ya, bukan berarti DNA itu teriak-teriak, bukan. Tapi kan DNA itu isinya molekular. Nah, molekular itu kan bergerak, berputar, bergesekan. Nah, sebenarnya yang mengeluarkan denting itu bukan hanya DNA, seluruh sel kita tuh berdenting karena semua molekularnya bergesekan. Nah, bedanya kalau yang kita dengar itu adalah gesekan dari molekular tubuh kita atau itu adalah tinnitus. Tinnitus itu adalah kondisi di mana tubuh itu kurang begitu bagus. Itu bedanya satu. Kalau dengingan itu dari molekular tubuh, semakin didengar semakin jelas terlihat dan tidak akan pernah berhenti. Tapi kalau dengingan itu semakin didengar malah hilang, nah itu berarti tanda dari yang namanya tinnitus atau sesuatu tanda tubuh kita itu kurang begitu seimbang. Itu aja bedanya. Kalau itu dari DNA atau dari molekular, makin didengar makin jelas.
Tapi kalau itu tinnitus, didengar hilang. Gitu. Ya. Dan saya sudah mulai meraba lagi saat napas perut itu, saya napas perut, saya merasakan udara oksigen yang keluar masuk. Sementara di tempat lain ada juga yang sedang berdenyut gitu loh Kang. Berarti itu ada beberapa sistem ya di tubuh kita ini ya. Banyak, setiap organ ada sistemnya, setiap sel ada sistemnya sendiri-sendiri. Sip. Gitu, makanya berpisah tapi tidak terpisah. Berpisah, sel kita dengan sel yang lain kan berpisah, tetap menjadi satu sel-sel merdeka, tapi mereka berikatan. Mereka berpisah tapi menjadi satu kesatuan yang namanya organ. Nanti organ kan pisah-pisah, jantung sama liver nggak nyatu, tapi mereka bekerja sama menjadi satu kesatuan yang namanya tubuh. Ingat ya, prinsip semesta adalah berpisah tapi tidak terpisah. Gitu, lanjut. Berpisah tapi tidak berpisah, jadi tidak terpisah. Berpisah tapi tidak terpisah. Tidak terpisah. Artinya mereka bekerja dengan bekerja sendiri-sendiri, namun saling sistemik. Sistem. Gitu, bekerja sendiri-sendiri tapi bekerja sama. Gitu, manusia juga harus gitu, fokus ke dirinya sendiri-sendiri, tapi sesuai fungsinya masing-masing, sehingga gambar, anggap aja puzzle itu tetap fokus pada dirinya, tapi mereka bekerja membentuk satu gambar besar. Gitu. Siap. Ya, baru yang gede-gede yang berasa, kok di sini ada denyutan? Oh, kok di sini ada lagi denyutan? Iya. Kalau teneng kok di sini ada utang, kok di sana ada utang gitu. Nah, hanya ya. Oh iya. Iya, emang begitu, Bu Siregar, memang seperti itu. Nanti rame lah, tubuh di dalam tubuh kita tuh rame sekali sebenarnya. Iya, sendiri aja udah rame gitu loh. Jadi nggak perlu tetangga gitu kan? Nggak perlu lah. Teneng aja yang perlu tetangga, biarin. Yuk lanjut. Halo, udah beres, Bu? Udah beres, saya udah beres. Oh iya, ini rada nggak jelas di sini soalnya. Oh. Sok, Kang Pepi. Ya, silahkan, barangkali masih ada. Ini ada waktu 8 menit lagi. Sok, silahkan. Nah, satu lagi, Kang. Yuk. Maaf nih. Ini saya kalau kayak tadi Mbak Siregar kan katanya suka meditasi. Saya kalau meditasi tuh kayak ada yang keluar gitu dari badan gitu. Pernah sekali ngeliat badan sendiri lagi duduk gitu. Itu apa tuh, Kang? Ya itu astraling, biasa itu mah. Jadi pada saat energi Akang itu keluar, dan energi itu berfungsi sebagai kamera, yaitulah yang disebut astraling oleh kami. Saya kalau lagi ngelihat yang memang nggak bisa ditangkap oleh mata, misalkan harus melihat magma dan yang lain-lainnya, dengan cara itu mengeluarkan energi, kemudian energi itu jalan kemana, mencari data, dan data itu dikirim ke otak menjadi penglihatan. Seperti itu biasa sih. Itu namanya astraling. Enggak, tadi kan kata Akang kan visualnya melalui otak gitu kan. Itu bukan otak berarti. Otak, semua juga otak yang melihat. Cuman yang ngambil data si energi itu. Gitu, terkoneksi tetap dengan kita. Kenapa? Yang keluar dari itu berarti energi. Energi kita. Yang berfungsi sebagai kamera lah, kalau di dunia teknologi kita mah kayak kamera. Nah, kamera itu yang berfungsi seperti mata gitu. Kan yang melihat itu bukan mata tapi otak kan. Mata itu hanya menangkap pantulan cahaya aja. Nah, si energi itu hanya menangkap frekuensi dari pantulan yang dia tembakin, kayak sonar lah gitu. Kayak kelelawar. Cara kerja kelelawar. Nah, itu ditangkap oleh otak, kemudian otak memberikan gambar. Sama kayak fungsi penglihatan dengan mata. Begitu, Kang. Nah, itu yang disebut astraling. Astral. Oh, gitu ya. Tapi agak-agak takut juga sih. Belum berani kemana-mana. Nggak usah takut. Itu hal wajar kok. Bisa dilakukan oleh siapapun.
baik sadar maupun tidak gitu. Kasih Kang. Yuk, sami-sami. Yuk, mangga. Ya, mangga yang lain, silahkan. Ada 6 menit lagi. Jadi sekali lagi ya, kalau mau bergerak sesuai semesta, kita harus paham dulu semestanya. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan merasakan energi alam, saya suka nanya alam yang mana? Apakah alam sekitarnya, atau planet satu keseluruhan planet, atau galaksi, atau tata surya, atau yang mana? Karena semua beda-beda sih cara kerjanya. Yuk, yang lain. Kalau tidak ada, kita simpulin aja gitu, Kang Pepi. Ya, paling Kang gitu Kang, soalnya udah sebentar lagi. Langsung aja. Iya, ini main bolanya udah mulai. Ya sudah, kita simpulkan ya. Sekali lagi, saya sedang tidak berusaha menggurui siapapun atau mendebat pendapat siapapun tentang hal ini. Saya hanya mencoba menyampaikan apa yang saya saksikan dari kesaksian saya gitu ya. Bahwa yang dimaksud bergerak sesuai dengan pergerakan semesta adalah kita hidup, kita berperilaku sesuai, searah, selaras dengan bagaimana semesta ini bergerak atau bekerja atau berproses. Untuk itu, kita harus memahami semesta itu kayak apa bergeraknya, bagaimana dia tata kelola, tata hukumnya. Bagaimana terjadinya hujan? Oh, itu mah malaikat. Oke, malaikatnya kerjanya bagaimana? Sistemnya bagaimana? Karena semua ada tata aturnya. Setelah kita bisa memahami cara main, aturan main, cara kerja kesemestaan ini, kita baru bisa menselaraskan diri atau bekerja sesuai atau berperilaku sesuai dengan sifat-sifat hukum-hukum yang ada di dalam kesemestaan. Nah, memang untuk mengetahui itu, kita harus memahami dari hal yang paling basic dari semesta yang namanya molekular, bahkan frekuensi. Karena, begini ya, alam itu sebelum dia menjadi materi, dia itu imateri dulu, dia itu energi dulu. Nah, nantilah kita bahas panjang lebar itu ya tentang proses pembentukan. Jadi sebelum menjadi materi, dia imateri dulu, dia energi dulu. Nah, harusnya memang kita paham jauh sebelum itu, tapi ya sudahlah, kita cut saja dari yang sudah jadi materi, yaitu molekul itu. Nah, kalau kita paham sifat dan unsur molekul, bagaimana cara kerjanya, molekul air bagaimana, molekul udara bagaimana, dan seterusnya, kita akan paham, oh semesta ini tuh bekerja dengan cara ini. Berarti biar kita selaras dengan alam, berarti cara hidup kita harus bagaimana. Nah, untuk sampai situ silahkan terus diperhatikan apa-apa yang ada di diri kita dan di luar diri kita dengan cara menyadarinya. Menyadari itu bagaimana? Diketahui dengan pasti, dengan cara memperhatikan. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Yang lainnya silahkan ditetilin lagi dengan pengalaman masing-masing. Mungkin gitu aja kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, Kang Pepi. Ya Kang, siap-siap. Ada lagi? Paling kalau nggak ada lagi ya kita ini aja, kita sudahi dulu Kang ya. Oh ya udah, kalau gitu saya mohon maaf dan terima kasih ya atas semuanya. Jangan lupa kesadarannya terus dipraktekkan walaupun sedang tidak meditasi, teruslah meditasi. Pesan guru kita Kang Diki, bermeditasilah di dalam keramaian. Artinya 100% kecuali tidur kita tuh dalam kondisi sadar dan bermeditasi walaupun sedang melakukan apapun. Begitu, mudah-mudahan kita bisa menyadari semua yang terjadi sehingga kita mengetahui dengan pasti apa yang terjadi dan bisa menemukan blueprint kita sehingga menemukan fungsi kita di planet ini itu apa. Mungkin gitu ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang pondok nyogok panjang nyugak, orang luar Bandung mah ngerti. Terima kasih, sampurasun. Yes. Ya, terima kasih ya kepada Kang Rocky ya, yang barusan sudah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa kepada kita. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan oleh beliau dapat kita tangkap
dan kita aplikasikan ya, karena sayang ketika sebagus apapun informasi, sebagus apapun ilmu, kalau hanya sebatas apa namanya kita kumpulkan koleksi, tidak kita aplikasikan, itu sangat disayangkan begitu. Dan ya terima kasih kepada Kang Pepe, Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir di acara diskusi kali ini. Selamat berjumpa kembali di acara diskusi minggu depan ya, tiap hari Selasa jadwalnya antara jam 7 atau setengah 8. Tapi karena tadi ada keperluan mendadak Kang Rocky, jadi dipercepat begitu. Kalau ada kotak saran, kalau ada masukan ingin membahas apa, silahkan aja diisi di topik kotak saran ya, di situ ditulis apa sekiranya yang perlu kita bahas atau kita guar dan sebagainya lah begitu. Untuk latihan olah nafas kita setiap hari Minggu jam 1 siang ya. Kalau untuk yang ingin ikut secara offline bisa datang ke lapangan Pindad. Kalau yang di luar kota atau luar pulau atau luar negeri bisa mengikuti secara online karena kita siarkan secara online juga di grup Telegram ini. Ya begitulah kurang lebih. Ada lagi Teh Nila dan yang lain tambahan? Sudah cukup lah. Disarankan ya, saya sarankan semua anggota yang sudah masuk di dalam keluarga besar Ra ini bisa mengikuti setiap kegiatan, terutama diskusi online secara langsung. Karena dengan demikian kan bisa langsung tanya jawab gitu apabila ada hal-hal yang tidak dipahami. Nah kan soalnya ini banyak hal yang mungkin pemahaman awal begini, ada pemahaman baru begitu, jadi kan perlu penjelasan lebih rinci gitu kan, supaya tidak terjadi salah paham. Mungkin itu saja untuk latihan, ya silahkan sesuai dengan jadwal. Ya mungkin cukup segitu aja Kang Jay. Iya, ya siap. Ya kalau tidak ada lagi, ya kita cukupkan saja ya. Kita tutup acara diskusi malam ini. Sekian, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.